Berangkat lagi tuh. Awas 24 ini awas. Pegang 24. Andri 24. Awas dia juga. 24 11 berangkat lagi. 11. Om kasih Om 4 menit dari awal ya. Yuk, 4 menit dari awal. Yuk, persiapan 5. Dia di nomor 33 dari awal gantung belum penilaian itu burung sudah buang. Cuman jeda 3 detik paling lama. Paling lama itu 3 detik. Kan itu gitu ya. Itu jelas kan ada saya tampilin tuh. Sekarang sih mungkin banyak pertanyaan dari peserta kan. Kok burung kayak gitu nggak bisa juara, daripada saya dijudge sama peserta ya saya mob dong. Saya minta pertanggungjawaban karena pada saat sesi itu di kloter pertama saya umumin poin tertinggi 2090. Oke. Saya nggak kecotin dulu, bukan saya sengaja kecotin sih sebenarnya, cuman pengen ada shock terapi supaya tidak ada permainan di sesi-sesi itu dan selanjutnya. Nah, saya gebrak pas RB Candi Putri itu. Oh, Candi Putri poinnya berapa? Poinnya dia finish di 1910 ya kalau nggak salah ya. Gue dapat kabar itu. 1910. Beda merah 1, kuning 1. Kuning 1. Iya betul. Iya. Beda merah 1, ya. Kuning 1 kalau dihitung dari setik ya. Kita nggak tahu. Oke. Sehingga rame tuh. Nah, ramenya karena saya minta pertanggungjawaban. Saya bukan nggak ngoncerin. Yang juara 1 jangan salah persepsi. Saya bukan memutuskan koncer, tapi pertanggungjawaban kenapa poin bisa 2090, hitungannya burungnya seperti apa, biar juri yang menilai itu angkat bicara penjelasan, karena ada burung yang dari belum penilaian sampai akhir cuma jeda 3 detik itu poinnya 1910. Kalau gua ngelihat juga kan, gua bawa antum juga ya, bawa kamera juga. Gua ngelihat 1910 itu masuk di logika karena dia ada putus kan. Betul, 2 kali. Karena kalau dihitung dari penilaian kurang lebih 5 menit, 1 menit itu 4, berarti kan 2000. Betul dong. Itu robot lah ya. Robot dari awal sampai akhir. Karena kan tadi disebut ada jeda beberapa detik sehingga nggak nyampe 2000. Betul. Masuk akal. Dan kalau gue lihat, gue sedikit nonton juga tapi di channelnya si Roni Baduy, lu juga sempat teriak-teriak kan, ini gimana minta perlewat? Wah, Bang Nesa bagus nih. Dari sisi idealisnya bagus karena mempertahankan bahwasanya gak mungkin burung kayak gini kalah. Ya. Oke. Dari yang keduanya, dari sisi juri, gue kenal nih jurinya. Itu gak bisa disalahkan. Itu real, dia bener ngejuriin. Bahkan gue sempet ngedenger dia selalu meneriakan 1 menit. Pas 2 menit. Sebelum jatuhin itu dia udah 1 menit nih. Dia teriak walaupun masih ngekek kan. Udah 2 menit ya kan. Dia gue bilang kan ini juri bagus banget. Ini perlu dipertahankan kayak gini nih. Nah, pas dihitung 1900 kalah sama di kuarter pertama. Kalau bagi gue sih, gue punya penjelasan sendiri. Nah, kalau Bang Kanesa sendiri, ya, jadi gini, dari dia penghitungan poin itu, saya mutlak. Ini yang harusnya nyata juaranya. Dengan per 3 second itu 2 kali jeda, ini yang harus saya pegang gitu kan. Nah, tapi kenyataannya ialah tadinya saya bilang ada persepsi antara 1-2 di kloter pertama itu 2090, di kloter 2 Candi Putri 1910. Saya pikir peringkat 1-2. Ternyata ada 2 dan 3-nya.
Dia keempat Dia jadinya. keempat. Lah, debat kusir jadinya Oke. Oke. Dari seperti itu jadi rame. Rame. Nah, banyak yang boleh dibilang ngejas. Ada lu, ada yang ngejasnya penjuriannya. Gue lihat di komentar-komentar ya, ada yang ngejas dari yang gak senang sama IO-nya, yang dijas IO-nya, padahal dia nggak datang juga, ya kan. Jadi ini dari pandangan gue, walaupun gue nggak datang, tapi gue punya file sendiri, gue ngerekam sendiri, selain dari Bang Ganesha. Ini buat teman-teman semuanya ya, gue memang sudah membuat status bahwasanya kita jangan saling menyalahkan. Kalau kita saling menyalahkan, nggak akan ada ujungnya. Itu yang pertama. Diri, ya. Jadi yang itu jadi pelajaran. Ya itu jadi pelajaran aja. Gue denger dari Bang Ganesha bagus banget ya. Dan kenapa bisa kalah? Balik lagi. Ini yang pernah gue sebut bahwasanya balik lagi ke pakem. Pakem kita harus benahi. Itu yang pertama. Karena apa? Ibarat kata nih ya, ada burung. Nih, misalnya 1 menit itu dapat 4 merah. Dibagi 4, berarti kurang lebih itu adalah 15 detik ya. Itu udah merah. 1 merah. Ya, 1 merah ya, 1 merah. Andai ya kan, misalnya nih ya, dari 3 sampai 5, misalnya nih, 3 sampai 5 hitungannya adalah kuning. Terus 6 sampai 10 biru. Nah, 11 sampai 15 apa? Merah. Kalau ada burung jedanya rapet gak sampai 1 detik, ngekeknya itu hitungannya ya, hitungannya adalah 11 detik. Udah dapat merah 1 dong, ataupun 12 detik. Ngekek lagi, maka dipastikan burung yang jeda rapat banget 11 detik ya kan, akan mengalahkan burung yang ngekek dari awal sampai akhir, Bang. Soalnya apa? Dia misalnya nih ngekek 11 detik, ngekek lagi, dia udah 11 detik, yang lain kan dihitungnya sampai 15 buat dapat merah. Nah, ngekek lagi, taruh aja 15, kita 15 nih ya, 15. Dia ngekek di sini. Terus di sini ngekek lagi di detik ke 13 ya kan. Dia ada spare 2 detik. Kalau dikalkulasikan dalam 1 menit berarti ada keuntungan berapa detik dia? 8 detik. Selama 1 menit aja, 1 menit ya. Ada 8 detik keuntungan dia. 8 detik itu kalau dikalkulasikan dalam 1 poin, berarti dia dapat berapa? Biru. Keuntungan dari 1 menit adalah pertambahan biru 1. Berarti kali 5, berarti berapa? 200. Sehingga apa? Yang diuntungkan adalah burung yang udah dapet, bukan yang ngekek dari awal sampai akhir. Nah, di situ poin yang harus kita pelajari ya. Nah, matematiknya nih. Jadi gini, sebenarnya sebelum event itu berlangsung, saya ada komitmen briefing untuk selamatkanlah lobet durasi. Jangan sampai kalah sama burung yang jeda rapet, intinya. Nah, saya udah ada komitmen ke situ ya, tapi ini manusia. Betul. Jadi penjelasan korlap pada waktu pas saya agak sedikit keras masalah penilaian itu, penjelasan dia ialah ini semua manusia. Ada yang pegang 2 burung, ada yang pegang 1 burung. Nah, saya tinggal balikin dong, itu konsekuensi juri. Ya kan, resiko juri. betul. Ya kan. Nah, dan saya sudah woro-woro pada event itu akan terjadi 1 juri 2 burung penilaiannya. Jadi baik lagi, kita nggak bisa ngejas juri, kita nggak bisa ngejas juro. Baik lagi, kita mungkin harus kita benahi adalah dari pakem. Mungkin kita balik lagi aja. Mungkin setelah misalnya nih ya, kita punya pakem sendiri, misalnya kan kita benahi semuanya. Setelah dari 30 detik, kelipatan itu merah semuanya. Jadi barometernya adalah merah aja dulu. Ibarat kata merahnya nyampe di 25 atau 20. Intinya 30 detik itu misalnya kelipatnya merah terus. Jadi burung durasi itu sekali buang misalnya itu merah semua. Mungkin kita benahinya di sisi pakem. Soalnya kan kalau ada salah satu pakem ya kan yang sudah merah, dia balik lagi hitungnya ke kuning, biru, merah. Kuning, biru, merah. Jadi kalau nanti ke depan itu udah merah semuanya. Nah, kemarin gue ngobrol juga sama teman-teman IO, satu IO juga di Banten. Kita harus selamatin burung durasi. Saya ngomong di situ. Apa solusinya? Mungkin ketika ada burung ngekek, ibarat kata durasi kerjanya bagus banget, nggak nyampe hitungan putusnya itu beberapa detik ya kan. Dikasih peringatan, misalnya ngekek dari awal sampai akhir, nggak perlu diambil, nggak perlu digeprokin poinnya, langsung diambil lagi.
sebutin aja ke korlap bahwasanya ini burung ngekek dari awal sampai akhir. Nggak bisa ini kalah. Koncerin aja langsung merah. Kalau untuk sudah serasi nih Iya. antara divisi juri dan IO. Kalau kayak gitu di juri. Kalau IO kan biasanya panitia juri. Juri. Di juri itu harus kita benahnya adalah kemarin di Serang kita nanti di kopdar selanjutnya khusus korwil Serang itu Serang Banten ya itu kita komitmen. Jadi kalau ada ngekek dari awal sampai akhir poin nggak dihitung langsung koncer merah. Ya tapi kan posisi A ini kan personal nih. Ya, nggak masuk ke IO lain ya personal dong, nggak ada divisi juri loh. Nah berarti pakem kan, pakem misalkan kita nyebutin independen dulu lah, ya kan, misalkan dia 10 satu merah, otomatis AA personal, tapi punya matematik, hitungan matematik ya kan. Kalau kita pakai matematik seperti ini hal-hal yang begini nggak akan terjadi. Berarti ada komitmen nantinya. Nah, intinya kalau ada burung ngekek dari awal sampai akhir, gak usah dihitung. Bilang ke korlap, ini burung ngekek dari awal sampai akhir. Korlap juga akan mikir, oh iya ya, gak mungkin ini kalah. Peserta juga akan pasti akan berpikir lagi, gak mungkin ini kalah. Nah, misalnya ada 2 burung nih, misalnya nih, di sini yang ini ngekek dari korlap, ini ngekek dari awal sampai akhir. Korlap masih ngerti, oke, tancap merah. Di depan ada lagi misalnya kan, kita kan nggak tahu ya, setahun ke depan burung ngekek dari awal sampai akhir kan bisa terjadi banyak ya kan. Ini juga ada, ya udah, itu balik lagi. Hoki-hokian. Hoki-hokiannya apa? Tos gantangan dong. Yang lebih kecil yang juara. Betul. Harusnya kalau sportivitasnya seperti itu. Ini kita obrolan penghujung tahun. Nah, ya kan? Itu penghujung tahun di dunia hobi kita tuh ekek nih. Yang satu jadi pertanyaan saya, sanggup nggak burung durasi dari awal sampai akhir ngelawan konslet yang keluarnya doublean? Oke, kalau disebut sanggup akan terjadi kesanggupan ke depan ya, bahkan banyak. Tapi kalau ditanya sanggup nggak ngalahin performanya burung konslet, mungkin tidak sanggup karena burung fighter itu nggak dalam artian ya, sorry gua mandangnya salah satu burung ya kan Candi Putri ya. Dia memang kuat bersesi-sesi, tapi kalau di ibarat kata 10 sesi dia mungkin ngos-ngosan. Dan itu pun nggak mungkin dalam artian gue belum melihat Candi Putri 7 sesi kan dia main. Ngekek dari awal sampai akhir, ngekek dari awal sampai akhir. Nah, tapi kalau dia ada jedanya, Candi Putri untuk saat ini performnya tergila. Paling tergila ya. Nah, makanya kalau untuk perform Lovebird Tactor masih kalah karena dia punya tenaga juga gitu. Tapi kalau burung koset dia mau perform 15 sesi juga kuat. Tinggal balik lagi. Karena dia udah konsisten. Nah, lu mau nyari durasi panjang, ya kan, tapi nggak anggot-anggotan, ya kan, tapi sekali bunyi sampai awal sampai akhir lebih puas. Atau kalau nyari yang bener-bener stabil konsisten bersesi-sesi, itu tinggal pilih. Jadi garis bawahnya dari intinya Aduki itu ya kita harus bisa mengkondisikan amunisi kita itu sanggup main di kelas apa ya. Iya, makanya gue ngeliat dengan barometer untuk saat ini yang motivator dan barometer gue adalah Candi Putri, terus ada Unyi. Wah ini dulu kalau misalnya dia turunnya di kelas utama, taruh aja 2 kelas ya, di kelas 2 tertinggi tiketnya. Misalnya di tiket utama dia nggak koncer, tapi dia di tiket kedua. Gila, misalnya kan gitu. Biasanya burung-burung seperti ini jarang mau di tiket murah. Hampir semuanya, karena apa? Balik lagi di event. Karena kalau di event murah, tiket murah, sorry, ada strategi di tahun 2016-2015. Ada penjegalan. Jadi burung kayak gini kalau ketemu white balibu biasanya nggak mau jalan. Pasti apalagi dominan betina ya. Iya, makanya siapa yang mau tiket 1 juta? Ya kan? Siapa yang mau tiket 1 juta buat ngejegal burung yang dari awal-awal? Ngantangin balibu kan nggak mungkin, Bang. Kalau lapar iya. Kalau lapar iya, makanya burung kayak gini spesialis buat event. Kemarin gua ngobrol juga sama Candi. Coba lo ke event Jakar ya kan, di sana ya mudah-mudahan lo performanya bagus, tapi kalau misalnya nggak juara lo jangan heboh. Ternyata yang heboh itu bukan Candi Putrinya lo. Yang heboh itu adalah antara netizen ya kan dan peserta yang lain, bener nggak? Nah jadi kan kita mau klarifikasi juga sebenarnya. Iya. Tujuannya jadi jangan ada persepsi saya sebagai panitia berpihak. Iya dong. Sana gitu ya. Berpihak karena saya ngundang gitu kan, saya nggak mau ya kan. Cuman saya minta penjelasan. Kalau misalkan bisa
berhitung dengan matematik seperti ini kan netizen pasti Nah, ya dong. oh. Antara burung yang real hitungannya sampai finish satu merah 15 sama buka tutup yang kalau 11 aja udah dihitung satu merah. Iya, Ya jadi keuntungannya yang mendingan satu merah, ya apa 11 Tuh, detik gitu. Kesimpulannya ialah ya bisa kalah lah sama konslet Iya, intinya. tapi balik lagi, makanya kita harus teman-teman harus sadar diri, mau jadi sekarang itu, oh iya pakemnya harus dibenahi karena udah mulai bermunculan burung kayak dari awal sampai akhir. Ya. Jangan sampai burung kayak gini kalah. Sebenarnya itu sih intinya biar tidak ada image dari peserta itu burung semewah itu, terus yang punyanya juga mewah ya kan, dibubukin di event kayak gitu. Intinya sih ya Jadi namanya netizen. Netizen dia nggak tahu apa-apa. Nah, balik lagi kalau dari sisi gue punya alasan sendiri, makanya ketika gue ngobrol sama Mas Ahmad juga, ya lu mau ngekek sampai akhir ketika ada burung yang notabene-nya pakemnya itu dia tahu pakemnya ibarat kata merahnya itu cuma sampai 11, dia akan turun di situ. Lu pasti kalah. Oh iya, karena dari segi matematika coba itu pasti lu kalah. Iya ya, karena punya gue ngitungnya sampai 15, dia ngitungnya sampai 11. Bener kan? Ada keuntungan di burung itu ada 2 detik per, ya kan? Per satu kali ngekek sampai 15 tuh hitungan merah itu. Makanya gue bilang, dia bilang, iya juga sih ya, makanya kita harus benahi lagi gitu kan. Ya bukan membenahi netizen ya, tapi kita menyadarkan netizen buat teman-teman juga yang lain ya kan, bahwasanya oh iya kita harus punya dalam artian pakem ketika ngekek dari awal sampai akhir ya dia langsung juara. Udah gitu aja. Jadi ada pakem khusus ngekek dari awal sampai akhir. Bisa di planning nih. Nanti Iya. Apakah aduk yang launching 2022 Ya. 2022 ya burung ngekek dari awal sampai akhir langsung voucher merah. Ya, dan udah planning. Nah, dan tadi ada sisi bahwasanya di 2022 ya kita memang besok studi dalam artian kita coba bikinnya itu di Lampung. Jadi sebelum burung masuk, juri udah masuk duluan. Sebelum peserta masuk, juri udah duluan. Jadi enggak ini nanti enggak. Jadi memang dekat kayak kalau disebutnya ada BNR lain. Kalau kita di BOB itu kan cuma 10 burung. Karena ini kelas BOB tingkat utama ya. Jadi 10 burung kita ada garisnya. Ini simulasi dulu. Simulasi ya. 10 burung. Juri masuk, mau di rolling silahkan, ya kan? Tergantung dari korlap kalau itu ya kewenangannya. Intinya juri udah siap semuanya. Timer siap. Ketika 3 2 1 sebelum 1 harus naik. Kalau nggak naik, burung tak langsung di poin. Ya. Jadi sayang kan 50 detik tadi kan? 48 detik itu juga posisi juri belum masuk. Nah, makanya itu yang sering disayangkan karena khusus di kelas BOB, makanya keuntungan di kelas BOB satu ya kan lebih tertib. Yang kedua kita nanti buat kelas di lu juga kalau bikin event ya. Yang kedua juga nanti orang lebih terlihat memantau. Peserta tuh di luar lapangan karena kan takut ngerecokin. Ya, hanya yang boleh itu adalah pemilih joki. Provokasi nggak usah masuk. Karena itu yang bikin rusuh. Jadi kalau ada yang teriak kan, mohon maaf kita dis. Kalau dis hangus. Kalau ada yang provokasi ataupun apa, kita blacklist. Itu aja. Lu nggak usah datang di event gue. Karena apa? Lu ngerecokin. Gantang enggak, beli tiket enggak, ngerecokin iya. Akhirnya apa? Takutnya kedepannya orang jadi malas main lovebird. Padahal lovebird saat ini coba asik gak kalau udah sekarang kayak gini? Adem, tentrem, kalah ya kalah. Itu apa pertunjukan itu saya lihat di New Lenggang itu. Nah, itu mantap. Padahal itu udah ada setahun yang lalu, setahun setengah. Popular konser itu udah mau 2 tahun. Udah hampir 2 tahun. Dan gilanya tuh bertambah terus ya. Alhamdulillah gitu. Jadi auranya tetap ada untuk konser. Tapi kadang-kadang orang tanya, popular konser tuh buat bos-bos doang. Kan kita ada tiket di bawah 50.000 buat apa? Siapa tahu burungnya misalnya kan lu punya burung bagus nih. Gak kuat. Siapa tahu ada yang mau mantau Sultan. Punya gua main tiket 35.000. Nah, ganteng aja. Burung gua jelek nih. Gua punya burung konser yang udah putus-putus misalkan. Ya udah main di restart poin. Bukan batas poinnya, restart. Jadi di situ hoki-hokian gitu kan. Misalnya burung gua mentok penilaian biasanya cuma 800, tapi ya tahu kan namanya workshop ya. Kalau untuk restart sekarang ini ya. Restart itu hanya untuk burung notabene-nya ya, burung
biasanya ya hoki-hokian, balik lagi burung sardon, burung koset yang udah rusak. Tapi kan sayang kalau dia di rumah, ayo kita ngopi bareng, enak kok, bener nggak? Akhirnya kan ada motivasi ke depan, burung gue mutus-mutus nih misalnya kan, ketika ngeliat burung durasi meningkat, gue pengen dia nyetak lagi, itu yang gue harapin, jadi semangat lagi. Mantap guys. Iya, jangan cuma duduk di rumah nontonin di YouTube doang, datang juga, ada kasus-kasusnya. Tapi memang dari sisi grade-nya, dari sisi tesnya, tetaplah orang nyari burung di gengsinya di tiket utama. Wah iya, siapa yang nggak mengakui misalnya kan, wah siapa yang nggak mengakui jago, akhirnya jago dia beli ganti nama Borneo. Siapa yang nggak tahu cempluk diganti nama Candi Putri. Simbiosis mutualisme, itu mah misalnya nih ya kan, wah ini mah bisanya beli doang. Kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang semangat buat nyetaknya, bener nggak? Nah, Nggak ada bakul juga. kalau nggak ada event, ya kan, Ya, mereka mau ngadu apa? Mau bergaya di mana? Ya itulah ngadu Pak. Terus ya para pejuang-pejuang itu kan bukan berarti hanya mencetak ya. Iya. Kita pikirin juga segi marketing yang bagus ya. Betul. Jadi sebenarnya kita ini memang sudah memperjuangkan untuk menjadikan sistem yang baik ya, bukan sistem yang benar tapi sistem yang baik, tidak tidak ke arahnya ke negatif gitu. Misalkan ya, apalagi yang dengar setiap event besar itu ODH, titipan ya kan, jurinya A, jurinya B, itu kan udah capek Iya. di medsos bener. Makanya kalau gua kan di vlog gua pernah gua bahas nih. Kalau lo mau tahu di event itu ada dengan atau enggak, cari orang dalam. Lu tanya. Kalau belah duren mau nggak? Kalau misalnya dia bilang jawabnya, wah udah berat, biasanya suka ada. Kan gua belajar sama salah satu polisi lah ya, gua sebutkan. Ketika lu mau nangkep maling, jadi lu harus jadi maling dulu. Baru Tapi bisa nangkep ilmu, maling. tapi ilmu itu bukan buat maling, buat nangkep maling. Kalau lu mau tahu di situ ada orang atau enggak, ya lu pura-pura jadi mau ngoding. Tapi lu jangan ngoding. Oh udah tahu, ya udah jangan. Simple. Nah makanya ketika di event gua, memang dalam artian kadang-kadang ya kan, kesalahan juri disebutnya ODH. Beda kesalahan juri sama ODH beda. Karena kan suasana. Nah, bilangnya Suasana itu nggak bisa, walaupun dia profesional. Kalau udah suasana panik itu buyar. Bener buyar. suasana panik, cuacanya panas, Ya, itu susah. nggak bisa. Manusia intinya punya titik panik ya pasti. Jadi gini karena saya perdana dan saya juga baru soal ke sini, ini ilmu yang saya dapat dari sini luar biasa. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saya bisa jadi. Amin. Nanti ke bawah dong. Berapa sih subscribe? 1120. Mudah-mudahan nanti ada vlog gue dari sini ya jadinya 10.000. Insya Allah. Ya, Amin, nolnya amin. nambah 1. Amin. Gitu. Punya gaji. Ide. Oke, kita udah ngobrol banyak. Ini kita udah liwetan udah jadi. Kita lagi ngeliwat guys. Ya, rencana mau ngeliwat. Ini udah ngeliwat bukan rencana. Udah rencana udah. Ya, oke guys, kita akhiri sampai di sini. Ya mungkin nanti next untuk tahun kedua, ketiga ke Aduki ya pasti saya sambungin lagi ya. Nah, intinya buat para netizen jangan selalu menggunjing dan selalu berpikiran negatif. Kita harus berpikir positif dulu. Karena ketika negatif, kapan kita mau berpikir positifnya? Karena berpikir positif itu membuat kita makin maju. Karena ketika kita berpikir positif, larinya adalah mencari solusi. Bukan hanya mencari ya kan sensasi buat apa? Gak ada ujungnya. Iya. Itulah kata-kata dari Aduki, semoga bermanfaat ya kan. Kita juga menyikapi dengan kejadian itu sebagai evaluasi. Betul. Ya. Jadi nggak ada yang benar, tapi untuk menjadi baik ya silakan ya kan. Betul. Oke, Gitu aja. Thank Terima you Bang kasih. Kanisa. Jangan lupa Pas dulu kita biar nggak selek. mantap pokoknya. Sebelum tutup, klik dulu.